kali ini, kami dari kelompok 2, kelas PGSD 2, ingin menyampaikan kampanye praktik baik dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Kampanye praktik baik ini disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan Salsa Sabila Isna Putri, Dia Suryani, Nur Azizah, Rika Kurnia Dewi, Mela Widya Utami, dan saya sendiri Hesdun Tias Maharani Perdana. Penerapan scaffolding di SD Negeri Genengsari 3 Polokarto. Pada pengalaman praktik lapangan atau PPL 1 yang dilaksanakan di SD Negeri Genengsari 3 Polokarto, kami menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran pendidikan Pancasila pada peserta didik kelas 2. Selanjutnya mengenai intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Yang pertama mengenai definisi dari zona perkembangan proksimal atau ZPD. ZPD adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial yang ditentukan melalui pemecahan masalah dengan bantuan teman sebaya atau yang lebih berpengalaman. Sehingga apabila peserta didik belajar tanpa dibantu, mereka akan tetap berada di daerah aktual tanpa bisa berkembang ke daerah potensial. Peserta didik akan berkembang bila diberikan bantuan secukupnya. Nah, bantuan secukupnya ini disebut dengan scaffolding, sehingga scaffolding merupakan dalam konteks pembelajaran yaitu metode yang digunakan oleh guru untuk memberikan dukungan sementara kepada siswa saat mereka belajar materi baru. Konsep ini berasal dari teori Vygotsky, di mana mengenai ZPD ini menyatakan bahwa siswa belajar lebih baik ketika mendapat bantuan yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Selanjutnya, intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD di SD Genengsari 3 yang khususnya pada pengaruh status sosial ekonomi. Nah, status sosial ekonomi peserta didik seringkali mempengaruhi akses mereka terhadap sumber daya pendidikan. Hal ini termasuk pada dukungan akademik dan lingkungan belajar yang kondusif. Siswa dari latar belakang ekonomi rendah akan menghadapi lebih banyak tantangan, seperti kurangnya akses bimbingan tambahan atau materi pembelajaran yang memadai. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap guru, dapat terlihat orang tua peserta didik di SD Genengsari 3 Polokarto ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, orang tua dengan pekerjaan sebagai petani dan buruh, dan dua, orang tua yang merantau. Maka dari itu, dengan status sosial ekonomi yang berbeda, maka dapat berpengaruh terhadap aspek dalam pendidikan anak, termasuk pada keterlibatan orang tua, dukungan yang diberikan, dan hasil akademik siswa yang berbeda pula. Nah, siswa dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah seringkali akan menghadapi kesulitan dalam akses pendidikan dan sumber daya belajar. Nah, dengan penerapan scaffolding ini, guru dapat membantu mengatasi kesenjangan dengan memberikan perhatian ekstra dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar. Observasi juga menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan dalam keterampilan kognitif di antara siswa kelas 2 di SD Genengsari 3. Yaitu dengan beberapa siswa belum mampu membaca dan juga belum mampu berhitung dengan baik. Hal ini dapat menekankan pentingnya penerapan scaffolding dari guru untuk membantu siswa mengatasi kesulitan dalam belajar mereka. Nah, yang selanjutnya ada penerapan scaffolding di kelas 2 SDN Genengsari 3 Polokarto pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, materi Pancasila Dasar Negaraku atau mengenal 5 simbol Pancasila. Nah, pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan diferensiasi produk. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan sesi tanya jawab, kemudian ada diskusi kelompok, ada demonstrasi menggunakan alat bantu visual, gambar dan video untuk membantu siswa yang belum lancar membaca. Dan yang terakhir ada kegiatan presentasi hasil dari diskusi kelompok kecil membahas tentang LKPD. Selanjutnya
Aktivitas pada pembelajaran di dalam kelas dalam pemberian scaffolding. Yang pertama adalah penyampaian materi, yang kedua adalah pembentukan kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, yang ketiga pemberian tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda, yang keempat melakukan bimbingan, yang kelima melakukan evaluasi dan refleksi. Aktivitas dalam pemberian scaffolding ditunjukkan pada video di samping ini. Aktivitas yang pertama adalah penyampaian materi. Di sini, guru menyampaikan materi untuk membantu peserta didik memahami dengan jelas permasalahan dalam kegiatan pembelajaran dan membantu peserta didik memahami suatu konsep dan mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman peserta didik. Kemudian, pembentukan kelompok peserta didik sesuai tingkat kemampuannya. Di sini, peserta didik sudah dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan awalnya. Tahap selanjutnya, peserta didik diberikan tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan peserta didik. Peserta didik yang memiliki kemampuan lebih mahir atau dalam kasus kelas ini terkait dengan kemampuan membacanya diberikan tugas yang lebih sulit. Sedangkan peserta didik dengan kemampuan berkembang dan kurang diberikan tugas yang tingkat kesulitannya lebih mudah. Saat mengerjakan tugas secara berkelompok, peserta didik dengan kemampuan kurang mahir diberikan bimbingan yang lebih intensif untuk mencapai tingkat kemampuan potensialnya. Bimbingan ini dilakukan oleh guru dengan mendatangi kelompok tersebut dan memberikan bimbingan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Pada tahap akhir, dilakukan evaluasi dan refleksi bersama-sama. Aktivitas dalam pemberian scaffolding ditunjukkan pada video di samping ini. Aktivitas yang pertama adalah penyampaian materi. Di sini, guru menyampaikan materi untuk membantu peserta didik memahami dengan jelas. Berikut ini adalah hasil yang dicapai dalam penggunaan scaffolding di SDN Genengsari 3 Polokarto. Peserta didik terlihat aktif dalam pembelajaran, di mana peserta didik mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok lain. Peserta didik juga antusias dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, peserta didik juga mengalami peningkatan kemandirian, kreativitas, dan berpikir kritis, di mana mereka mampu memecahkan masalah yang berbeda-beda dan mampu menghasilkan ide baru. Selanjutnya, peserta didik memperoleh keterampilan baru, di mana mereka menunjukkan kemampuan baru yang relevan dengan materi yang mereka pelajari. Peserta didik juga memperoleh kemampuan untuk menyelesaikan tugas, di mana mereka dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Selain itu, peserta didik juga mendapatkan pengalaman baru yang mendalam, di mana mereka mampu menguasai materi dan menghubungkan materi-materi tersebut dengan kehidupan nyata. Sebagai kesimpulan dan penutup, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada zone proximal development. Scaffolding ini dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami pembelajaran, khususnya pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam topik pemahaman simbol Pancasila. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Penerapan scaffolding dalam zone proximal development dapat menjadi pendekatan yang dapat dilakukan oleh guru sebagai wujud dari pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Demikian penerapan scaffolding yang diterapkan pada peserta didik SDN Genengsari 3. Semoga pendekatan scaffolding dalam pembelajaran dapat membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Sekian kampanye praktik baik yang dapat kami sampaikan. Saran dan masukan sangat kami harapkan untuk perbaikan hasil yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.